Sekarang banyak guru-guru yang mengajarkan tentang teknik manifestasi. Tapi apakah Anda pernah berpikir, apakah Anda sudah melakukan manifestasi dari tempat yang benar? Bagaimana jika kita melakukan manifestasi terhadap realita kita dari tempat di mana kita ingin mewujudkan apapun yang kita inginkan tanpa memperdulikan bahwa hal tersebut bukan dilahirkan untuk kita? Bukankah ini berarti kita melakukan manipulasi terhadap diri kita sendiri dan orang lain? Manifestasi dan manipulasi tentunya bukan hal yang sama. Namun, di dunia modern ini, kedua hal ini dilakukan secara bersinergi agar seseorang dapat melakukan yang diinginkannya demi mencapai keinginannya. Ini berarti Anda memilih untuk mengabaikan segala sesuatunya, termasuk preferensi orang lain, keinginan orang lain, dan bahkan kehendak dari proyeksi sumber kesadaran sendiri, yaitu kehendak Tuhan, demi mencapai keselarasan hasil yang Anda inginkan. Hal ini biasanya bukan hal yang benar-benar terbaik untuk seseorang dalam jangka panjang, karena berdasarkan pikiran semata. Pikiran kita memiliki keterbatasan dan pikiran tidak benar-benar tahu apa yang dibutuhkannya. Apa yang diwujudkan oleh pikiran seringkali merupakan tindakan manipulasi karena sudah melibatkan penolakan terhadap segala sesuatu yang berjalan sebagaimana adanya, di mana kemudian pikiran memilih untuk menghijack realita dengan berusaha secara terus-menerus untuk mewujudkan realita berbeda yang tidak selaras dengan diri kita dan mengubah apa yang ada dengan kendali egois atas simulasi realitas yang harusnya berjalan sebagaimana adanya. Ini berarti kita tidak dapat menerima kenyataan sebagaimana adanya secara natural. Hidup kita sendiri merupakan manifestasi aktif dari tingkat kesadaran kita. Disinilah permainan menjadi sangat paradoks, di mana ego kita menggunakan manifestasi sebagai strategi untuk mengubah perspektifnya tentang apa yang telah dimanifestasikan. Anda mencoba mengubah apa yang ada daripada menerima apa yang dihasilkan dari tingkat kesadaran Anda yang secara aktif berperan untuk membentuk realitas Anda. Manifestasi sendiri menggunakan emosi, yang artinya Anda memanipulasi keadaan emosional Anda sendiri untuk mengubah hasilnya, untuk mengurangi konsekuensi dari apa yang telah diwujudkan dengan menciptakan manifestasi baru, untuk meringankan rasa sakit dari realitas yang telah Anda ciptakan. Yang artinya Anda telah menciptakan manifestasi dari tempat kekecewaan bawah sadar Anda. Anda tidak sadar bahwa Anda telah hidup di bawah pengaruh ketidaksadaran dan tidak menyadari efek dari keputusan Anda. Anda tidak menyadari bahwa orang-orang dan hal-hal yang Anda tarik sudah mencerminkan bagian-bagian berbeda dari emosi, pikiran, pengalaman yang mendasar yang telah Anda ciptakan atau Anda jalani. Manifestasi bukanlah permainan menginginkan hal-hal yang lebih baik agar dapat mengalami hasil yang lebih baik. Dan jika Anda belum mengalami realitas yang Anda inginkan, itu bukan karena tekad Anda kurang, tetapi karena ada pelajaran yang lebih dalam untuk dipelajari. Dan jika pelajaran tersebut tidak dipelajari, Anda tidak akan dapat mewujudkan sesuatu yang lebih baik. Inilah sebabnya mewujudkan solusi tanpa memahami akar penyebab yang mendasari akan menyebabkan kekecewaan total. Kesadaran memproyeksikan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Segala sesuatu disertai oleh sebab dan akibat yang energetik. Jadi penting untuk menyadari mengapa Anda ingin mewujudkan apa yang ingin Anda wujudkan. Apakah Anda mencoba mewujudkan perasaan sakit, tidak nyaman, terisolasi? Apakah Anda mencoba menyesuaikan diri
dengan mengalami kondisi tertentu yang lebih baik daripada yang sedang Anda alami. Mengapa Anda mencoba untuk memanifestasikan hal-hal yang berbeda dari realita Anda saat ini tanpa melihat nilai yang lebih dalam? Jika Anda tidak dapat sepenuhnya menerima apa adanya, maka Anda tidak dapat berdamai dengan versi diri Anda yang telah memanifestasikannya. Jika demikian, manifestasinya akan menjadi perjuangan terus-menerus untuk mencoba mendapatkan lebih banyak makna dan nilai dari hal-hal baru yang tidak akan pernah memberikan kepuasan yang mendalam terhadap diri Anda sendiri. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan dengan menerapkan aturan-aturan manifestasi yang tepat. Jika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, maka ada yang salah dengan proses manifestasinya. Hal ini tidaklah benar. Jika ada sesuatu yang benar-benar di luar jangkauan kesadaran Anda, artinya jiwa Anda tidak ingin Anda mengalami hal tersebut. Karena tidak selaras dengan Anda, sekeras apapun Anda berusaha. Misalnya ketika Anda ingin mewujudkan pekerjaan di mana jiwa Anda tidak menginginkan pekerjaan tersebut, di mana berakhir dengan kekecewaan. Anda mencoba untuk mewujudkan sesuatu yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk Anda. Seringkali dalam mencoba mewujudkan sesuatu yang spesifik, Anda mencari pengalaman ataupun koneksi ke kondisi kesadaran tertentu yang terasa membebaskan Anda, yang memberikan pengalaman integrasi, cinta, kegembiraan, atau kebahagiaan. Pikiran sadar tidak tahu persis apa yang harus diperbuat, yang diperlukan untuk membawa Anda ke kondisi perasaan tersebut. Maka, salah satu cara yang ampuh adalah dengan menetapkan niat untuk merasakan hal tertentu di dalam diri dan membiarkan diri kita mulai membangun jembatan menuju frekuensi tertentu yang akan membawa kita ke kondisi manifestasi yang diinginkan melalui kondisi perasaan tertentu. Kita akan mendapatkan hal-hal yang selaras dengan kita, orang yang tepat. Kita akan bertemu peristiwa yang tepat, keadaan yang tepat, semuanya secara alami akan selaras dengan vibrasi kita. Namun, jika dalam mewujudkan skenario tertentu, Anda justru mendapatkan proses perwujudan yang terbalik. Ini karena dalam kondisi perwujudannya, Anda berasumsi Anda tahu persis apa yang dibutuhkan untuk merasakan sesuatu sebelum akhirnya runtuh sebagai kemungkinan di bidang energi yang ketika tercapai justru menciptakan perpecahan antara Anda dan realitas Anda sendiri. Hal paling ironis tentang proses manifestasi adalah ketika Anda begitu terikat pada keinginan dan kemudian menjadi terobsesi untuk mencapainya. Kemudian Anda mendapati diri Anda berada di roda hamster di mana Anda selalu merasa kurang. Bahkan setelah mencapai hal-hal yang Anda inginkan, Anda menyadari bahwa Anda selalu menginginkan lebih atau sesuatu yang berbeda. Apa yang mungkin Anda coba wujudkan adalah sensasi baru. Perasaan ingin mengendalikan realitas dengan selalu berusaha menciptakan sesuatu yang baru. Hal ini menghasilkan dopamin, adrenalin, dan perasaan gembira yang membuat orang-orang menjadi kecanduan akan manifestasi. Hal ini membuat Anda hidup dalam kondisi menginginkan secara terus-menerus, menciptakan penderitaan dan kesengsaraan, karena sebenarnya Anda tidaklah hidup. Anda tidak dalam keadaan atau kondisi jatuh cinta dengan pengalaman Anda yang secara natural selalu terikat pada perasaan menginginkan. Anda mungkin juga merasa perlu memanipulasi situasi di luar diri Anda, karena segala sesuatu adalah
perpanjangan diri Anda. Meskipun hal ini benar, kita terkait secara energi dengan segala sesuatu yang ada. Hal ini bukan berarti kita boleh menggunakannya sebagai mekanisme untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan dari orang lain atau dari realitas di sekitar kita. Ini berarti kita merusak ekosistem secara keseluruhan. Kita harus dapat mengalami koneksi dengan semua yang ada secara ideal. Menerima bahwa setiap orang mengalami dunia kecil mereka sendiri yang dipenuhi oleh keyakinan bahwa sadar mereka sendiri, kecenderungan dan keputusan mereka sendiri. Ketika kita beresonansi dengan hal lain dalam realitas yang memungkinkan kita untuk merasa bahwa kita terhubung melalui vibrasi dan frekuensi, maka impuls energik mengkonfirmasi perasaan resonansi yang lebih ke dalam kondisi kita dan orang lain untuk mencari kesatuan. Kita tidak perlu mencoba mewujudkan apapun ke dalam hidup kita karena kita akan tahu hal-hal yang secara vibrasi sama dengan medan energi dan niat kita akan ada di sana, yang berarti bahwa kita tidak perlu memanipulasi siapapun atau apapun keadaan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita cukup berdiri di atas keinginan kita untuk mengalami keutuhan diri dan membiarkannya menciptakan realitas yang kita inginkan. Membiarkan diri mengalami manifestasi terungkap secara alami. Membiarkan pikiran mengalir secara terbuka yang memungkinkan kita merasa sejalan dengan bentuk-bentuk pikiran berekspresi secara otentik dengan segala sesuatu yang datang ke medan energi kita. Pada dasarnya kita mengendarai gelombang energi transferensi yang menciptakan makna dalam realitas kita. Jika ada sesuatu yang perlu diubah, kita cukup fokus pada diri kita sendiri sebagai saluran perubahan, sehingga kita tidak berusaha menciptakan hal-hal yang pikiran kita coba paksakan sebagai gambaran ideal. Sebaliknya, kita membiarkan diri kita memasuki ruang yang penuh kasih dan mengubah apapun yang kita rasakan, mengganggu dengan melakukan sesuatu yang lebih baik. Seperti misalnya mengangkat diri kita dan meningkatkan frekuensi kita agar energi tersebut menyebar ke luar diri dalam keadaan penciptaan untuk menciptakan realitas yang aktif. Ketika kita tidak merasakan kebutuhan untuk mewujudkan apapun, disitulah kebutuhan untuk mewujudkan atau memanipulasi berakhir. Disitulah penciptaan sesungguhnya dimulai. Ketika kita memilih untuk mewujudkan bidang kesadaran yang sama dengan yang diwujudkan oleh Sang Pencipta di tingkat universal yang lebih besar, kita merasakan kesatuan dan rasa aman. Sama seperti ketika kita memilih untuk menyatu dengan energi kita. Anda akan mewujudkan kelimpahan itu jika Anda berada di dalam aliran kasih dan harmonisasi dalam bidang energi Anda sendiri. Anda akan menarik manifestasi cinta yang sama yang berasal dari pengetahuan yang lebih dalam tentang prinsip energi kesetaraan. Berarti apapun yang Anda wujudkan di dalam akan diperluas dan dikalikan di luar diri Anda. Jadi jika ada sesuatu yang kurang dari Anda, hal terdalam yang harus dihadapi adalah aspek opresif dari ego Anda sendiri yang mencoba meyakinkan diri Anda bahwa Anda tidak layak berada di dalam frekuensi tertentu. Hal ini menjelaskan mengapa mencoba mewujudkan sesuatu yang tidak selaras dengan batin kita adalah sia-sia. Anda sebenarnya memanipulasi diri Anda sendiri dan akhirnya mencoba mengubah sesuatu di luar diri Anda yang tidak pernah dimaksudkan untuk diubah. Sehingga ini menciptakan lebih banyak pemisahan antara diri Anda dan hal-hal tersebut. Anda akhirnya memainkan permainan dalam diri Anda sendiri
yaitu pengejaran koneksi yang terus-menerus. Pencarian akan lebih banyak hal-hal yang Anda pikir akan membawa harmonisasi ke dalam diri Anda. Tetapi begitu hal-hal tersebut berada pada orbit Anda akan selalu merasa membutuhkan lebih banyak dan menginginkan koneksi yang lebih dalam karena Anda tidak pernah benar-benar merasakan koneksi terdalam dengan diri Anda sendiri. Jadi setiap kali Anda mencoba bermanifestasi di mana Anda berpikir manifestasi akan menyelesaikan masalah Anda sebenarnya memanipulasi diri Anda sendiri dengan memaksakan diri Anda, memanipulasi medan energi Anda. Gambaran menyedihkan di mana orang-orang semakin jauh dari kebenaran inti mereka sendiri, dari jiwa sejati mereka, dengan mencoba mencapai hal-hal yang mereka pikir akan memberikan mereka rasa utuh. Satu-satunya cara untuk mengalami keutuhan Anda sendiri adalah dengan mempelajari siapa diri Anda pada tingkat yang melampaui apapun yang pernah Anda ketahui. Apa yang sebenarnya Anda rasakan secara mendalam? Apa yang sebenarnya Anda alami di tingkat jiwa? Apakah Anda terhubung dengan jiwa Anda atau tidak? Jika jawabannya tidak, inilah saatnya untuk melakukan perjalanan yang lebih mendalam, untuk mengevaluasi mengapa Anda berpikir Anda dapat mewujudkan realitas yang ingin Anda wujudkan. Jika Anda tidak bahagia dengan realitas Anda, ada universal yang harus diungkap dari manifestasi yang hanya ada pada tingkat medan energi Anda sendiri. Memori apa yang dimiliki oleh tingkat energi Anda dan apa yang Anda coba hindari dari diri Anda? Apa yang Anda ingin wujudkan dari perasaan yang lebih mendalam? Ini adalah proses kehidupan kesadaran dengan mencoba memahami manifestasi yang sudah ada sebelumnya dalam hidup kita. Jika kita tidak dapat mewujudkan hal-hal yang lebih baik, maka kita perlu mengaktualisasikan hubungan kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan energi ilahi yang hidup di dalam diri kita, masing-masing yang memungkinkan kita untuk secara energetik menciptakan realitas yang lebih baik dengan memilih untuk masuk lebih jauh ke dalam medan energi kita dan memahami apa yang mampu kita ciptakan dengan niat yang lebih tinggi. Ketika kita menghadirkan tujuan, kejelasan, integritas, kepercayaan, cinta, dan ekspresi ilahi ke dalam bidang kita, maka kita dapat berkreasi secara alami dari tingkat keinginan untuk mengembangkan bakat dan potensi kreatif kita. Hal ini mengubah realitas dalam upaya mewujudkannya menjadi sebuah tarian yang dialami dalam bidang kita sendiri untuk mengalami kehidupan secara mendalam dan rentang kesadaran yang memberi pengalaman baru dalam pencarian, bukan untuk mewujudkan sesuatu yang dangkal, melainkan pengalaman yang lebih dalam untuk memahami apa yang dapat kita wujudkan dari diri kita masing-masing secara mendalam. Apa yang dapat kita ciptakan dalam bidang energi kita untuk diberikan kepada dunia ini, yang mengubah kita dari keinginan egois menciptakan apapun di luar diri kita menjadi kebutuhan terdalam dari jiwa kita, panggilan jiwa yang memungkinkan kita untuk mewujudkannya dengan mudah, karena pada saat itu kita merupakan saluran cinta, bukan lagi wadah egois yang